Hello movie lovers, welcome back di Movie Channel, tempatnya nonton film gak pakai lama. Movie lovers, kali ini aku akan mengajak kalian untuk bernostalgia ke tahun 2005 pada film yang berjudul Banti Aur Babli. Film Banti Aur Babli ini disutradarai oleh Shad Ali dan dibintangi oleh kakak aku sendiri, yaitu Rani Mukherjee, Amitabh Bachchan, dan Abhishek Bachchan. Menceritakan sepasang manusia yang memiliki mimpi besar namun justru berujung menjadi penipu ulung dan anehnya malah dikagumi oleh kalangan muda dan masyarakat karena kecerdikan mereka dalam menipu. Aduh, please deh ya, kalau yang ini jangan ditiru ya. Ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Seperti apa cerita serunya? Jangan lupa subscribe dulu kalau suka dengan film ini, pencet tombol like-nya, dan kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film terlihat sebuah keluarga kecil dari desa terpencil. Perkenalkan, ini Rakesh, seorang pemuda yang memiliki impian tinggi, ingin menjadi terkenal dan namanya terpampang di koran. Sementara ayahnya, seorang kolektor tiket di kereta api, justru ingin Rakesh masuk ke dalam pekerjaan itu. Perdebatan pun terjadi. Rakesh menyinggung pekerjaan ayahnya, sementara sang ayah dengan tegas tetap menyuruh Rakesh untuk interview esok hari. Jika tidak, maka Rakesh boleh pergi dari rumah kemanapun ia mau. Di sisi lain, wanita cantik bernama Vimy yang sedang bermimpi ingin menjadi supermodel terkenal seperti poster model-model yang ia pandangi sekarang ini. Ibunya saja hampir gila melihat impian anak gadisnya yang terlalu tinggi. Namun sang ayah yang baru saja datang langsung merusak impian Vimy karena ternyata ayahnya telah menjodohkan Vimy dengan pemuda yang memiliki pekerjaan bagus. Vimy pun tak dapat berbuat apa-apa. Apalagi malamnya ibu Vimy merobek poster-posternya dan menyuruh Vimy untuk melupakan mimpinya karena setelah menikah dia tak dapat hidup sesuka hatinya lagi. Vimy pun meminta ibunya untuk membujuk ayahnya, tapi sayang ibunya tak menanggapinya. Di malam yang sama, Rakesh diam-diam pergi dari rumah, begitu juga dengan Vimy. Esoknya Rakesh menuju kantor untuk menjual gagasannya untuk investasi. Tapi sayang gagasannya ditolak mentah-mentah oleh bapak berambut pirang ini. Alhasil Rakesh pun pergi dengan rasa kecewa. Di sisi lain, Vimy juga pergi ke acara kontes Miss India. Tapi boro-boro ikut kontes, justru ia tak diizinkan masuk. Bahkan ia mendapatkan hinaan dari peserta kontes lainnya. Saat malam tiba, Vimy mendekati Rakesh yang kebetulan duduk tak jauh di sebelahnya. Vimy yang ingin pipis mendekati Rakesh dan berkata, "Abang, bisa tolong teman adik enggak? Adik mau pipis nih, tapi toiletnya di ujung lorong dan gelap." Tanpa berkata apa-apa, Rakesh pun mengantarkan Vimy. Rakesh dan Vimy pun saling berbohong. Vimy mengaku kalau ia telah berhasil masuk di babak awal kontes Miss India. Dan Rakesh berkata kalau ada perusahaan keuangan yang akan membeli gagasannya. Namun tiba-tiba Vimy menangis dan membuat Rakesh bingung. Orang-orang di sekeliling pun memperhatikan mereka. Di sela tangisnya, Vimy berkata kalau sebenarnya ia berbohong. Ia tidak menang, tapi Rakesh pun akhirnya mengakui kalau sebenarnya ia juga berbohong. Vimy pun yang tadinya nangis berubah marah-marah pada Rakesh. Nah, setelah keadaan tenang, Rakesh mengajak Vimy untuk ikut saja dengannya ke Kanpur. Karena di sana Rakesh akan ke kantor pusat untuk menjual gagasannya. Sementara Vimy dapat ikut kontes Miss India yang diselenggarakan di sana. Tapi ternyata semua tidak seperti yang diharapkan. Saat Rakesh menjual gagasannya, si bapak botak ini berkata kalau setengah jam yang lalu seorang laki-laki datang dengan rancangan yang sama persis seperti dia. Dia adalah manajer cabang kami di Lucknow bernama Mr. Qureshi. Dan ia pun mendapatkan komisi yang besar sebesar 10.000 rupiah. Sementara itu, di sisi lain, Vimy yang hampir saja berhasil mendaftar kontes India tiba-tiba ditolak karena hanya masalah alamat. Vimy yang sedang menangis pun didekati oleh petugas tadi. Petugas itu berkata sebenarnya ia juga bisa memasukkan Vimy dan menjadikannya model terkenal. Tapi ia meminta imbalan berupa tubuh Vimy. Vimy yang tak terima langsung saja menampar petugas tadi.
Ternyata setelah kejadian semua itu, Vimy dan Rakesh pun tak sengaja bertemu kembali. Masih tak putus asa, Rakesh kembali mengajak Vimy untuk ikut bersamanya ke Bombay. Di sana mereka bisa mewujudkan impian mereka, tapi mereka kehabisan ongkos. Rakesh tiba-tiba memiliki ide, yaitu menipu orang yang baru saja telah menipunya. Akhirnya mereka berdua pun menuju Hotel Landmark. Dengan rencana yang telah disusun Rakesh berpura-pura tak sengaja bertemu dengan Tuan Quraisy dan mencoba untuk menjebaknya dalam investasi di saluran berita dengan keuntungan yang besar. Tuan Quraisy yang mulai terperangkap pun dibawa Rakesh bertemu dengan Vimy yang berakting sebagai bos besar. Misi pun berhasil. Quraisy memberikan uangnya pada Rakesh untuk diinvestasikan. Sementara Vimy mengajak Quraisy berdansa untuk mengalihkan perhatiannya. Dengan alasan akan ke toilet, Vimy dan Rakesh pun berhasil kabur. Esoknya, saat mereka akan naik bis menuju Dehradun dan Ambala, Rakesh mengganti namanya menjadi Banti dan Vimy Babli. Tapi Vimy masih belum terima karena nama itu tidak cocok untuknya. Rakesh berkata jika ia akan melakukan kejahatan, maka dia menggunakan nama Banti. Tapi Babli, Vimy merasanya seperti ibu-ibu gemuk. Alhasil dalam bis pun Vimy terus saja ngomel-ngomel pada Rakesh. Saat bangun, Rakesh menghitung uang mereka dan berkata, uang ini hanya cukup untuk 1 minggu saja di sana. Kalau ingin berhasil, mereka butuh uang lebih banyak lagi. Tentu saja dengan cara yang sama, menipu dengan mengatasnamakan Banti dan Babli. Vimy yang awalnya tak suka dengan nama Babli, kini mulai menerima nama itu. Dan beberapa penipuan pun mereka lakukan, mulai dari menjadi pengawas makanan, menjadi departemen tourism, mencuri mobil. Ya, itu semua mereka lakukan dengan happy dan rasa tidak takut. Hidup bebas dari satu kota ke kota yang lain. Keberanian dan kecerdikan mereka pun sampai masuk dalam koran, dan itu membuat mereka semakin bangga. Penipuan pun berlanjut di hotel mewah, di mana Rakesh dan Vimy berakting ingin membeli hotel itu. Dengan tipu daya mereka, sebelum menandatangani surat, mereka akan tinggal di hotel itu beberapa hari. Dan selama seminggu, mereka mendapatkan layanan layaknya raja dan ratu di hotel itu. Tapi sang pemilik hotel mulai marah karena Banti dan Babli berhasil kabur dengan mencuri barang-barang di hotel. Good job! Lagi-lagi mereka sukses dengan penipuannya kali ini. Tapi suatu ketika di pinggir sungai, tiba-tiba Vimy menangis. Rupanya, ia merindukan ibunya. Rakesh pun menyuruh Vimy untuk menelpon ibunya. Sambil disela tangisnya, Vimy berkata pada ibu dan ayahnya kalau ia sangat mencintainya, tapi ia tak dapat pulang sekarang. Vimy pun menutup teleponnya. Vimy menawarkan Rakesh untuk menelpon keluarganya karena mungkin keluarganya juga khawatir. Tapi Rakesh menolak. Sementara di sana, ayah dan ibu Rakesh pun sangat merindukan Rakesh. Di hotel, Rakesh kembali menghitung uangnya dan menyusunnya. Namun Vimy dengan kesal mengacak-ngacaknya karena Rakesh selalu saja menghitung uangnya. Vimy berkata, sekarang bagaimana? Rakesh pun memohon pada Vimy untuk melakukan penipuan sekali lagi. Sebenarnya Vimy tidak mau karena uang mereka sudah cukup untuk ke Bombay. Namun Rakesh lagi-lagi memohon pada Vimy. Dan kali ini penipuan pun dilakukan di mall. Babli yang menyamar menjadi orang kaya berniat akan membeli mesin cuci, tapi tiba-tiba listrik padam. Banti yang sedang duduk santai pun mulai beraksi. Dan seperti biasa, penipuan kali ini pun sukses abis. Mesin cuci yang mereka beli berisi semua barang yang ada di toko tersebut. Setelah menjual semua barang curian mereka, Banti dan Babli pun melanjutkan perjalanan menuju Bombay. Setelah menjalani perjalanan panjang, akhirnya Banti dan Babli sampai pada tujuan mereka, yaitu Bombay. Namun Rakesh malah menyuruh Vimy untuk masuk taksi, sementara dia akan kembali pulang ke desanya. Tentu saja membuat Vimy menjadi bingung. Rakesh menjelaskan kalau sebenarnya tujuan dia bukanlah untuk menjadi orang kaya ataupun tinggal di Bombay. Ia sadar selama ini ia menikmati menjadi Banti, dapat hidup bebas dan menjadi terkenal. Ya, memang itulah impian si Banti atau Rakesh, menjadi orang yang terkenal dan namanya tercantum di halaman pertama koran. Vimy yang mendengar itu berkata bagaimana bisa ia yang melakukan ini semua sendiri. Takkan ada koran yang mau menerbitkan Banti tanpa Babli, apalagi membaca tentangnya.
Karena kenyataannya tanpa Babli, Banti tak dapat melakukan apa-apa. Rakesh yang menyadari apa yang dikatakan Vimy itu benar, tiba-tiba tersenggol segerombolan orang lewat yang membuatnya terdorong ke arah Vimy. Kejadian ini akhirnya membuat mereka jadian, guys. Mereka berdua pun memutuskan untuk hidup bersama sebagai Banti dan Babli. Dan soal mimpi Vimy untuk menjadi model, itu urusan Vimy. Di sisi lain, rupanya seorang polisi bernama Darshad yang selama ini mengejar Banti dan Babli berhasil menangkap Mahmud yang pernah bekerja untuk Banti dan Babli. Sementara itu, Banti dan Babli sedang menikah dengan cara mereka sendiri. Entahlah, cuma Tuhan dan mereka yang tahu apa pernikahan yang seperti ini sah atau tidak. Kenapa juga kita mikirin ya guys? Ini kan cuma film. Asal kalian tahu guys, dalam kisah Banti dan Babli yang paling galau adalah sang polisi. Karena sampai sekarang pun dia belum juga bisa menangkap Banti dan Babli. Sampai polisi ini benar-benar gemes dengan mereka berdua, apalagi semua orang membicarakannya. Bahkan kalangan muda pun menjadikan mereka contoh. Saat ini berita baru muncul di koran. Orang terkaya ketujuh di dunia tiba di India untuk melakukan pernikahan. Tapi masalahnya adalah mempelai wanita bersikeras ingin menyelenggarakan pernikahannya di Taj Mahal. Tentu saja itu tidak mungkin. Rupanya Banti dan Babli tahu hal ini. Dan seperti biasa karena belum tobat-tobat, mereka pun mulai merencanakan penipuan baru. Babak pertama pun dimulai. Sekelompok orang pendemo berteriak-teriak agar Taj Mahal jangan dijual. Begitu juga dengan murid-murid sekolah yang ikut-ikutan mendemo agar Taj Mahal tidak jadi dijual. Saat ini orang suruhan Banti menawarkan koran yang beritanya juga bahwa Taj Mahal akan dijual. Saat orang kaya ini bertanya siapa yang menjualnya, suruhan Banti pun menunjukkan ke suatu arah. Ya, saat ini Banti sedang menyamar. Tawar-menawar harga pun dimulai. Banti pun berbisik, untuk membicarakan hal ini, maka ia harus bertemu dengan Nyonya Pulshaki, yaitu menteri yang bertanggung jawab atas jual beli Taj Mahal. Sementara itu, Nyonya Pulshaki yang baru tiba di kantor bertanya di mana juru ketiknya. Bawahannya berkata jika juru ketiknya sakit dan telah digantikan oleh seorang wanita. Ya, dia adalah Babli yang saat ini sedang menyamar. Tak lama telepon pun berbunyi. Rupanya saat ini di rumah Nyonya Pulshaki sedang ada demo. Segera Pulshaki pun pergi dan Babli langsung menjalankan perannya sebagai Nyonya Pulshaki palsu. Tak lama Rakesh dan orang kaya pun tiba. Namun Babli yang saat ini menjadi Nyonya Pulshaki palsu berkata kalau dia tidak menjual Taj Mahal. Akan tetapi dia akan menyewakannya selama 5 tahun. Orang kaya tadi pun setuju dan kontrak pun telah ditandatangani. Di sisi lain Nyonya Pulshaki yang baru saja sampai meminta penjelasan kepada orang-orang yang sedang berdemo di rumahnya. Orang-orang suruhan Banti ini pun berkata kalau mereka meminta keadilan dengan menyebut nama Kalasaki dan bukan Nyonya Pulshaki. Karena salah orang, Nyonya Pulshaki pun menyuruh mereka untuk pergi dan mereka pun pergi dengan santai. Pernikahan si botak pun diselenggarakan dengan meriah, tapi penjaga Taj Mahal pun menghentikan. Tentu saja si botak marah-marah dan menyuruh mereka untuk memanggil Banti. Tentu saja penjaga itu pun mentertawakannya karena si botak itu telah ditipu. Setelah kejadian itu pun sang polisi datang menemui Nyonya Pulshaki. Polisi Dasat berkata pasti ada orang dalam yang membantunya. Polisi pun menemui orang-orang yang bekerja untuk Banti dan Babli. Namun informasi yang ia dapatkan dari orang-orang itu tetap saja tidak membuahkan hasil. Setelah 6 bulan berlalu, polisi Darsat ini pun belum juga menemukan Banti dan Babli. Karena hal itu, atasannya pun memindah tugaskannya untuk menjaga emas di bandara. Dan kasus Banti dan Babli akan menjadi tanggung jawab CBI. Tak disangka, malamnya ternyata mereka bertiga bertemu di restoran yang akan dibeli Banti dan Babli. Jadi semua orang di restoran itu ditraktir oleh mereka. Rakesh dan polisi Darsat pun bertemu saat Rakesh memesan minuman memabukkan tingkat dewa. Dalam kondisi sedang mengandung, Vimy mendekati Rakesh dan marah-marah karena terlalu banyak minum. Saat Vimy pergi, mereka berdua pun bukannya berhenti, justru malah semakin menjadi-jadi, hingga membuat mereka pun menjadi mabuk berat. Saat akan pergi, polisi Darsat ini terus saja mengoceh dan berkata kalau ia merasa nyaman dengan Banti dan Babli, dan ia merasa sedikit dicintai. Biasanya ia tak mudah untuk bergaul dengan orang asing, tapi mereka berdua telah menyentuh hatinya. Namun, Vimy kaget saat tahu nama polisi ini adalah Darsat Singh dari kepolisian. Vimy yang tak dapat menyembunyikan kegugupannya menyuruh polisi itu segera pergi. Vimy benar-benar kaget
begitu tahu kalau Darsat yang mengejar mereka adalah polisi itu. Tapi untung saja Tuan Darsat tidak tahu mereka. Banti yang tahu polisi Darsat yang menjaga emas di bandara kembali mengajak Babli untuk beraksi. Awalnya Babli tak mau. Tapi karena sekarang kebutuhan mereka semakin bertambah setelah Vimy mengandung, dia pun akhirnya setuju. Aksi pun dimulai guys. Ini adalah hal yang paling menegangkan, di mana semua rencana telah disusun dengan sangat matang oleh Banti. Tiket cadangan dan nomor telepon bandara. Kini Rakesh menyamar menjadi petugas dan masuk dalam bagasi. Tapi ia justru terkunci. Vimy khawatir melihatnya dari teropong. Vimy langsung menelpon ke bandara dan berkata, panggil kembali jet penerbangan Bombay. Bom waktu berjalan. Semua pun langsung tegang. Polisi Darsat meminta seseorang untuk meminta nomor pengancam. Pesawat pun akhirnya kembali. Rakesh berhasil keluar diam-diam. Tak lama polisi datang dan melihat kotak telah kosong. Polisi Darsat langsung menyuruh wilayah bandara semua dijaga dan memeriksa orang-orang di sekitar bandara. Saat nomor Vimy dihubungi polisi, ia kaget dan mengalami kontraksi. Polisi Darsat terus saja mencari asal suara ponsel itu. Namun saat ia temukan di keranjang barang, ia melihat Vimy. Rakesh dan Vimy keluar meninggalkan mobil. Vimy terus saja kesakitan. Ia akan melahirkan. Untung saja seseorang datang dan membantu mereka. Polisi terus saja mengejarnya sampai ke rumah sakit. Vimy yang telah melahirkan pun langsung dibawa pergi oleh Rakesh. Dengan penyamaran barunya, Rakesh dan Vimy kabur menaiki kereta. Saat di kereta, Vimy mulai termenung. Vimy berkata pada Rakesh kalau ia tak ingin kelak anaknya tumbuh di balik jeruji. Sudah cukup, dia ataupun Rakesh tidak akan melakukan penipuan ini lagi. Saat tiba, Rakesh telah membuat keputusan kalau mereka akan kembali ke desa. Namun saat Rakesh akan membeli tiket, ternyata polisi Darsat telah lebih dulu di sana. Saat di kereta, Rakesh berkata pada polisi Darsat kalau setengah jam yang lalu mereka baru saja memutuskan untuk bertobat dan tidak akan menipu lagi. Tapi Darsat tidak percaya begitu saja. Saat sedang berdua, Rakesh berkata pada Vimy kalau dia akan mengakui semua kejahatannya sehingga hanya dia yang akan dihukum dan Vimy akan kembali ke desa mengurus anaknya. Tapi dari luar, polisi Darsat memperhatikan mereka. Ia tak tega melihat dua manusia ini yang sedang menangisi nasibnya. Akhirnya Darsat pun melemparkan kunci borgol dan menyuruh mereka untuk melepaskan diri mereka sendiri. 3 tahun pun berlalu. Saat ini Papu, anak Rakesh dan Vimy telah besar. Dan yang mengejutkan lagi, polisi Darsat datang ke rumah mereka. Rakesh pun meyakinkan polisi Darsat kalau mereka benar-benar sudah bertobat dan tidak melakukan penipuan lagi. Tapi polisi Darsat rupanya punya rencana lain guys. Ya, ia menugaskan Rakesh dan Vimy untuk membersihkan masyarakat. Dan cerita pun selesai guys. Oke guys, thank you yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan film ini, klik tombol like ya. Dan subscribe. Tonton juga film-film di Ini Movie Channel yang lainnya. Thank you, bye-bye.